Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barakatul Muhammadiyah. Malam Jumat 5 Jumadil Ula yang sangat penuh berkah ini, pertama-tama marilah kita mengambil keberkahan dari Maulid Sayyidah Zainab, cucu kesayangan Nabi, putri dari Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihimassalam, yang lahir pada tanggal 5 Jumadil Ula tahun 5 Hijriah atau 6 Hijriah. Dan beliau hidup dan mendampingi Imam Husain alaihissalam dalam peristiwa Karbala dan wafat pada nisfu Rajab 15 Rajab tahun 62 Hijriah, kira-kira 1 tahun lebih setelah peristiwa Karbala. Amat banyak keutamaan beliau, di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya berpesan pada yang hadir maupun yang tidak untuk menghormati wanita ini, karena ia seperti Khadijah Al-Kubra." Ya, ibadah Sayyidah Zainab ini luar biasa sekali. Beliau adalah seorang ahli tauhid sejati yang mencapai derajat walayah. Kalau kita mengenang Allahyarham Ustaz Jalaluddin Rahmat, yang guru yang amat kita cintai, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau dan Bunda Kartini dan seluruh guru-guru kita. Dalam ceramah terakhir beliau di Arba'in, beliau menjelaskan kepada kita keagungan walayah Sayyidah Zainab alaihassalam. Sayyidah Zainab dijuluki Abidatu Ali Muhammad, perempuan ahli ibadah keluarga Muhammad. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan selalu bermunajat di malam hari, sekalipun pada malam ke-10 dan 11 Muharram setelah syahidnya Imam Husain alaihissalam. Ya. Sehingga Imam Husain alaihissalam juga berpesan pada beliau, "Ya ukhti latung sini fi nafilatil lail." Wahai adik perempuanku, jangan kau lupakan aku di dalam sholat malammu. Itu pesan Imam Husain alaihissalam saat berpisah dengan Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan para guru kita dengan beliau berdua dan keluarga sucinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, pula kita semua dan seluruh keluarga. Al-Fatihah. Tasbihku salawat. Shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan nanti yang akan kita jelaskan hari ini, salah satu karakteristik Sayyidah Zainab alaihassalam yang merupakan karakteristik agung para waliullah, dan menurut Allahyarham dalam buku beliau The Road to Allah, merupakan jalan yang paling mudah, jalan yang paling lapang untuk menuju tauhid, menuju walayah, menuju Allah
sang kekasih abadi adalah perkhidmatan dan itsar. Perkhidmatan dan mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Dan dalam hal ini Sayyidah Zainab alaihissalam sebagaimana para waliullah yang lain memiliki kualitas perkhidmatan dan itsar pada tahap yang paling tinggi. Pada tragedi Karbala, Sayyidah Zainab alaihissalam tidak meminum air yang menjadi bagiannya. Beliau berikan air kepada anak-anak kecil. Saat diarak sebagai tawanan, beliau alaihissalam membagikan makanannya kepada anak-anak yang kelaparan. Bahkan selalu menjadi tameng anak-anak saat mereka akan dijambuk. Mudah-mudahan salawat Allah kepada Sayyidah Zainab alaihissalam dan percik-percik keberkahan perkhidmatan dan itsar beliau memercik pada kita semua dan seluruh keluarga. Pada hari Asyura, Sayyidah Zainab alaihissalam mengorbankan kedua putranya Muhammad dan Aun untuk maju berperang bersama Imam Husain alaihissalam hingga mencapai syahadah. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menerima pengorbanan kakekku Ibrahim Khalil alaihissalam, maka terimalah pengorbananku ini. Seandainya jihad untuk para wanita tidak dilarang, maka setiap saat aku siap memberikan jiwaku. Ketika mengetahui kedua putranya terbunuh, poin ini sangat penting sekali para pemirsa. Seorang ibu mengetahui kedua putranya terbunuh, tapi apa yang terjadi? Sayyidah Zainab alaihissalam sama sekali tidak keluar tenda, tidak meratapi pilu sama sekali, karena beliau tidak ingin membuat sedih saudaranya Imam Husain salamullah alaih. Namun ketika jenazah Ali Akbar putra Imam Husain dibawa ke tenda para wanita, Sayyidah Zainab alaihissalam tak dapat menyembunyikan kedukaan lalu berkata, "Duhai putraku, jika saja aku buta atau telah terkubur dalam tanah sehingga aku tak harus melihat hari ini." Itulah seperti kecil dari perkhidmatan dan itsar Sayyidah Zainab alaihissalam yang sungguh menakjubkan hati kita semua. Dan salah satu ucapan beliau yang sangat terkenal pada saat di hadapan Ubaidillah bin Ziyad, beliau menyatakan bahwa seluruh yang beliau lihat dalam tragedi Karbala itu itu illa jamila. Ya. Tidaklah aku lihat apapun kecuali keindahan. Tidaklah aku lihat apapun kecuali keindahan. Dan ini merupakan sebuah petunjuk bahwa beliau telah mencapai derajat tauhid yang akan kita jelaskan pada hari ini, yaitu tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid zat. Yang dimulai dari tauhid af'al, bahwa semua kejadian apapun di dunia ini tidak lain adalah perwujudan tajalliyat keindahan Allah Ta'ala. Jadi bagi seorang yang telah mencapai derajat tauhid, ucapan Sayyidah Zainab ini merupakan sebuah keniscayaan yang seharusnya dicapai, atau merupakan sesuatu yang benar-benar harus kita dambakan untuk dicapai. Ma ra'aitu illa
jamila. Tidaklah kulihat apapun kecuali keindahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk menempuh jalan Sayyidah Zainab. Al-Fatihah. Tasbiku salawat. Allahumma shalli. Para hadirin pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barakatul Muhammadiyah. Kembali kepada bahasan kita kitab Risalah Al-Walayah. Pada hari ini saya akan mengajak para hadirin untuk merujuk pada kitab Lubul Lubab, ya, Lub Al-Lubab. Ini dalam bahasa Inggris dijual di Amazon. Kernel of the Kernel. Ini adalah catatan kuliah-kuliah Irfan Said Muhammad Husain Toba-Tobai. Yang mencatatnya dan akhirnya dibukukan adalah dari catatan Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani, yang sering kita rujuk dalam kitab Risalah Al-Walayah. Mengikuti Allahyarham, kalau kita mau belajar sebuah kitab, marilah kita sampaikan sebaik-baik Fatihah kepada kedua penulis kitab ini. Al-Fatihah, tasbihu salawat. Allahumma shalli alaihi. Saya akan cuplikan sebagian yang sebelum kita masuk ke inti masalah ini. Ini masalah tarekat dulu. Bahwa realitas irfan berasal dari Imam Ali alaihissalam. Jumlah tarekat yang menyebarkan wilayah atau walayah Imam Ali alaihissalam itu lebih dari 100 tarekat. Namun pemimpin cabang tasawuf tidak lebih 25. Jadi ada 25 yang besar ya. 2 atau 3 tarekat ini adalah khos, artinya bermazhab Ahlul Bait alaihissalam. Yang lainnya adalah ammah, artinya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa tarekat itu ada yang menyambung jejak asal usulnya dari Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam melalui Ma'ruf Khorbi. Nah, adakah silsilah keruhanian yang lain? Nah, di sini Said Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai mulai menceritakan tentang silsilah keguruan. Dari mana asal silsilah keguruan Said Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai dan beberapa ulama irfan mutaakhirin yang kita kenal saat ini menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Lebih dari 100 tahun lalu ada seorang ulama terkemuka di kota Sustar. Beliau Agha Sayyid Ali Sustari. Beliau hakim dan otoritas agama bagi masyarakat Sustar. Dikisahkan bahwa suatu ketika seseorang mengetuk pintunya. Ketika ditanya siapa ia, sang tamu memintanya untuk membuka pintu karena tamu itu mempunyai urusan dengannya. Ketika almarhum Said Ali membuka pintu, ia melihat seorang lelaki berpenampilan penenun. Ketika ditanya apa yang ia inginkan, orang itu berkata, ada satu keputusan yang kau keluarkan untuk membela seseorang mengenai tanah fulan. Atas dasar kesaksian fulan itu tidak benar. Jadi ada satu keputusan yang telah dikeluarkan Said Ali Sustari mengenai tanah fulan, atas dasar kesaksian fulan itu tidak benar. Dan tanah tersebut sebenarnya adalah milik seorang anak kecil yatim piatu. Sang penenun itu juga menambahkan bahwa sertifikat tanah itu dikubur di lokasi fulan. Penenun itu juga mengatakan kepada Ayatullah Said Ali Sustari, jalan yang telah kau ambil bukanlah jalan yang benar. Jalan ini bukan untukmu. Ayatullah Said Ali Sustari mengkonfirmasi ulang kepada lelaki itu, apakah ia telah melakukan perbuatan salah atau telah mengikuti jalan yang salah. Sang penenun menjawab, aku telah memberikan jawabanku.
Dan setelah mengatakan hal itu, ia pun pergi. Said Ali tenggelam dalam pikirannya dan bertanya-tanya, siapa orang itu dan apa yang ia maksud? Setelah melakukan penyelidikan terungkaplah dokumen terkait tanah yang disebutkan dan membuktikan bahwa sertifikat anak yatim piatu itu memang benar dipendam di tempat sebagaimana ditunjukkan oleh penenun itu. Saksi yang bersaksi untuk mendukung pihak lain itu telah berbohong karena tekanan, ancaman, ketakutan. Nah, Ayatullah Said Ali Sustari akhirnya jadi takut. Jangan-jangan berapa banyak keputusan yang sudah dikeluarkan dan mungkin salah juga. Ya. Malam berikutnya penenun tersebut datang lagi, mengetuk lagi pintu rumahnya. Kembali berkata, jalan yang benar bukanlah jalan yang kau tempuh saat ini. Malam ketiga, hal yang sama terulang lagi. Kali ini, sang penenun juga mengatakan kepadanya agar ia menjual rumah dan semua hartanya secepat mungkin dan pergi ke kota Najaf di Irak dan melaksanakan tugas-tugas yang ia tetapkan untuknya. Lalu ia menambahkan, setelah 6 bulan, tunggulah aku di pemakaman Wadi Salam, Najaf. Bagi bapak ibu-ibu yang sudah berziarah ke Imam Ali salamullah alaih di Najaf, di dekat Haram Imam Ali salamullah alaih di Najaf, ada pemakaman yang sangat luas yang namanya Wadi Salam. Di sana juga ada makam dari Nabiullah Hud alaihissalam dan makam dari Nabiullah Saleh alaihissalam. Itu seingat saya. Said Ali mulai melaksanakan instruksi sang penenun, ya jual rumahnya, mengumpulkan harta bendanya, kemudian pergi ke Najaf. Setelah tiba di kota itu, saat matahari terbit, ia melihat sang penenun di pemakaman Wadi Salam. Berdiri di hadapannya seolah-olah ia keluar dari tanah. Sang penenun memberinya beberapa instruksi lagi dan menghilang. Said Ali tinggal di Najaf melaksanakan instruksi sang penenun hingga ia mencapai makom yang tidak dapat diuraikan dengan kata-kata. Makom yang sangat tinggi. Semoga Allah meridhoinya dan salamnya atasnya. Di Najaf waktu itu ada ulama yang bernama Syekh Murtado Ansori. Wafat pada tahun 1864 Masehi. Beliau adalah marja'i taklid pada abad 19. Ayatullah Said Ali Sustari walaupun sudah ayatullah tetap hadir kuliah Syekh Murtado Al-Ansori untuk menghormatinya tentang ilmu fikih dan usul fikih. Sebaliknya Syekh Murtado mengikuti kelas Ayatullah Ali Sustari tentang ilmu akhlak. Jadi ini menarik ya, betapa para ahli ilmu yang sudah sangat mendalam ilmunya ini saling belajar satu sama lain. Saya jadi terkenang, Allah yarham, pada pengajiannya sering mengatakan bahwa beliau berterima kasih pada para muridnya karena dengan keberadaan para muridnya ini beliau belajar membaca buku, menyarikan buku-buku dan menyampaikan pada seluruh para muridnya. Allah yarham belajar pada setiap orang dan pada setiap pembicaraan, pada setiap dialog dengan seluruh murid-muridnya, walaupun dari sisi keilmuan ilmu beliau tak terukur tingginya. Ya, bagi Said Ali Sustari, bagi Syekh Murtado Ansori, bagi Allah yarham dan para ulama agung yang telah mengajari kita akhlak mulia, Al-Fatihah, tasbihus, salawat. Allahumma shalli. Kemudian ketika Syekh Murtado Ansori meninggal, Ayatullah Ali Sustari menggantikan posisi Syekh Murtado Ansori, meneruskan kuliah-kuliah yang ditinggalkan Syekh Murtado Ansori. 6 bulan kemudian beliau pun wafat. Pada periode itu Ayatullah Ali Sustari mengirimkan sebuah pesan pada salah seorang murid Syekh Murtado Ansori yang paling menonjol. Namanya Akhun Mullah Husain Kulli Hamadani.
Husain Hamadani ini mengenal Said Ali Sustari ketika Syekh Murtado Ansori masih hidup dan mendapat manfaat dari kuliah-kuliahnya tentang akhlak dan irfan. Jadi Akhun Mullah Husain Kuli Dargazini Hamadani ini menjadi murid Sayyid Ali Sustari dalam akhlak dan irfan. Ya. Dalam pesan itu Sayyid Ali Sustari mengingatkan Mullah Hamadani bahwa posisi pengajaran bukanlah posisi yang sempurna. Intinya akhirnya Agho Kuli Hamadani ini berguru kepada Sayyid Ali Sustari dan dibimbing Sayyid Ali Sustari, dan beliau menjadi salah satu urafa yang sangat besar dan menjadi salah satu keajaiban pada zamannya. Dan Mullah Husain Kuli Dargazini Hamadani ini betul-betul unggul, merupakan ulama yang seperti bintang kebintang dalam ilmu akhlak, perjuangan rohani, dan ilmu-ilmu suci. Nah, kemudian beliau ini punya beberapa murid, Haji Mirza Jawad Maliki Tabrizi, almarhum Said Ahmad Karbala'i Tehrani, Sayyid Muhammad Said Hububi, Haji Syekh Muhammad Bahari. Dari Sayyid Ahmad Karbala'i ini bergurulah Mirza Ali Qosi. Ya, sebagian menyebutnya Sayyid Ali Qosi. Sayyid Ali Qosi ini merupakan guru irfan dari Sayyid Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai, pengarang kitab Risalah Al-Walaya. Juga beliau merupakan guru dari banyak ulama termasuk Ayatullah Muhammad Taqi Behjat. Ya, ini kira-kira silsilahnya Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai. Kita perlu menghargai silsilah ini ya. Ujung-ujungnya kembali ke sang penenun. Jadi Said Toba-Tobai belajar ke Mirza Ali Qosi, Mirza Ali Qosi berasal ke Said Ahmad Karbala'i. Said Ahmad Karbala'i belajar kepada Mullah Husain Kuli Dargazini Hamadani. Mullah Husain Kuli Dargazini Hamadani belajar pada Said Ali Sustari. Said Ali Sustari belajar pada sang penenun. Siapakah penenun itu? Adapun identitas penenun itu nggak diketahui. Ya, sebagian mengatakan barangkali itu adalah bersumber dari Imam Zaman Shahibus Zaman Ajalallah Barojais Syarif. Sebagian percaya bahwa beliau muncul dari waktu ke waktu untuk menginisiasi orang-orang tertentu untuk realisasi spiritual istimewa tanpa mengungkapkan identitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siapapun sang penenun, kita yakin dalam walayah Imam Zaman alaihissalam, beliau selalu akan memancarkan cahayanya walaupun kita tidak bisa menatapnya langsung. Dan kita juga harus sangat berhati-hati menghindarkan diri kita dari seluruh klaim bahwa apakah ya harus bersikap kritis lah dan tidak. Makanya tetap sebaiknya kita sebut sang penenun, dan tentu semua petunjuk Allah itu akan kembali kepada A'imah alaihimussalam. Pada zamannya Imam Zaman akan kembali kepada pancaran Shahibus Zaman salamullah alaih, dan kembali kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur walayah Nur Muhammad suci ya, dan para wasi. Ya. Jadi itulah tentang Said Ali Sustari yang tadinya ulama terkemuka ya, dan akhirnya bertemu penenun dan hidupnya berubah menjadi sumber silsilah keguruan Said Toba-Tobai. Pada para guru kita semua itu Al-Fatihah, tasbihul salawat wa mushollah.
Ya. Nah, sekarang kita melihat apa yang diajarkan oleh Syed Hussein Tobatobai dalam kitab Lubul Lubab ya, yang nampaknya ini juga berasal dari Syed Ali Sustari. Jadi bahwa jalan walayah itu didasarkan pada pengenalan pada diri atau ma'rifatun nafs. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya, atau maka dia telah mengenal Tuhannya. Ya. Tahap awal dari ma'rifatun nafs ini, tahap awalnya ma'rifatun nafs ini akan diperoleh bila seseorang melakukan muraqabah, perhatian terus-menerus dalam berbagai bentuk dan kekuatannya. Dalam penjelasan Allah Yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat, muraqabah ini artinya apa? Selalu dalam keadaan merasa diperhatikan oleh Allah, merasa terus-menerus dilihat oleh Allah dalam semua ruang dan waktu. Tidak ada ruang dan waktu yang kosong dari perhatian Allah. Dan beliau mengutip surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Karena kita selalu merasa dijaga dan diawasi Allah, maka selayaknya lah kita terus-menerus mencurahkan atensi kita kepada tujuan harapan dari seluruh semesta, yaitu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau seseorang tahu kekasihnya menatap terus, tidak sopan untuk kita menatap selain kekasih. Jadi ketika seseorang menyadari, oh Sang Maha Indah, Sang Maha Baik, selalu mengawasi kita, maka kita selayaknya berperilaku sebaik mungkin, berdandan dengan pakaian lahir dan batin yang terbaik, mencoba menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik dan menghindarkan semua hal yang tidak disukai oleh kekasih. Nah, kemudian setelah muraqabah itu, menurut Said Alamah Muhammad Hussein Tabatabai, yang kedua adalah berkonsentrasi pada diri atau jiwa. Perlahan-lahan nampak keragaman dunia ini berasal dan dipelihara satu sumber. Jadi setelah muraqabah, merasakan kehadiran kasih terus-menerus, mengawasi terus, lama-lama pelan-pelan keragaman ini nampak semua berasal dari satu sumber. Apa yang saya lihat di studio ini, kamera, TV, di sana mungkin para pemirsa melihat, ini ragam, tapi walaupun ragam, semua terpancar dari satu sumber, Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Wal awalu wal akhiru. Dia adalah awal, dia adalah akhir. Dan apa saja yang mewujud di dunia ini memperoleh wujudnya dari pancaran sumber itu. Berapapun derajat dari cahaya keindahan, keagungan, dan kesempurnaan yang mungkin ada pada apapun yang kita lihat di alam yang ragam ini, tetap saja berasal dari wajibul wujud, dari sumber tunggal, yaitu Allah yang Maha Indah. Allah lah yang memberinya, memancarkannya cahaya kehidupan, cahaya keindahan, dan cahaya kemuliaan. Ini mulai jarak transendensi atau Tuhan yang berjarak, mulai hilang menjadi Tuhan yang imanen, Tuhan yang dekat. Karena cahayanya memancar dan mulai dirasakan. Nah,
buat kita semua, terutama buat Al-Fakir, buat saya, waduh ini berat. Saya sudah membaca ini lama, buku ini lama, dan pelajaran seperti ini sudah kita puluhan tahun kami mencoba membaca, kita mencoba mengkaji. Rasanya hati ini nggak paham. Otak mungkin sedikit paham. Ini yang saya rasakan. Karena itu saya mencoba bagaimana ya caranya begitu. Nampaknya Al-Fakir, kita semua ini nampaknya menurut saya bisa mencoba konsentrasi pada jiwa ini dengan menggunakan apa yang dinasihatkan oleh Allahyarham. Ya. Karena kalau dalam kitab Said Haidar Amuli, kalau kita sulit berwudu, nggak dapat air, kita tayamum gitu. Kita mencoba satu cara itu nggak bisa, pakailah cara lain. Dan dari Allahyarham, dari kitab Allahyarham, Darutu Allah, ada sebuah cara bypass yang luar biasa. Ya. Ini tidak hanya dari Darutu Allah ya, saya sarikan dari yang lain juga, sebagian nanti dari Darutu Allah. Ini rasanya saya peroleh dari ceramah Allahyarham ya. Ini konsentrasi pada jiwa ini mengikuti nasihat Allahyarham. Pertama, yang paling penting adalah mari kita geser akbaru hammina. Ya. Fokus kita ya. Fokus yang kita pikirkan sehari-hari ini, mari kita geser. Bangun tidur, kupikir dunia. Aku pengen jadi apa, aku pengen. Nah ini kita balik. Akbaru hammina ini dari dunia, kita harus geser kepada akhirat. Dengan definisi bahwa dunia itu semua yang menjauhkan pada Allah. Sedangkan akhirat itu semua yang mendekatkan pada Allah. Kalau kita berzikir untuk popularitas, supaya dianggap sebagai ahli zikir, itu artinya zikir menjadi suatu aktivitas duniawi. Tapi kalau kita mencari uang untuk menafkahi anak istri dan untuk menggembirakan kaum mukminin, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk umat manusia, itu adalah hal yang ukhrawi. Jadi fokus keseharian kita digeser akbaru hammina ini dari dunia kepada Allah, dari dunia kepada akhirat, hingga menjadi habit. Kalau mengambil judul buku terbaru yang sangat terkenal, tulisan James Clear ya, Atomic Habit, hingga menjadi atomic habit kita. Atom demi atom habit kita usahakan adalah bukan untuk dunia. Ya. Nah, kalau dalam kitab Lubul Lubab ini, kalau orang berhasil membebaskan pikirannya, lama-lama dia merasa kalau membaca Al-Quran, siapa sebetulnya yang baca Quran itu? Jadi ketika membaca Al-Quran, siapa yang baca Al-Quran? Lama-lama dia merasa, oh yang baca Al-Quran itu sebenarnya bukan saya, tapi Allah lah yang membaca, memberi taufik pada pikiran, hati, jiwa kita dan lidah kita. Hakikatnya Allah lah yang membaca Al-Quran. Nah terus saya tobat-tobai sebagaimana urafa lain juga, Ustaz Jalal juga menekankan pentingnya berziarah ke Imam Husain alaihissalam sebagai sarana pembuka hijab dan penyingkir rintangan di jalan Allah. Namun sebelum kita mencapai ini, kembali kepada nasihat Allahyarham ya. Bagaimana caranya konsentrasi pada jiwa? Ya, bagaimana cara konsentrasi pada jiwa sehingga muncullah, terbitlah sifat-sifat ilahiyah pada jiwa ya.
sehingga seorang manusia itu egonya terkikis dan berganti kepada kehendak kebaikan ilahiyah. Menurut nasihat Allah yarham dalam turut Allah, menggeser akbaru hamina ini adalah digeser dengan menjadikan berkhidmat pada sesama manusia itu habit. Jadi kebiasaan sehari-hari. Beliau mengutip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham atau dinar. Ya, saya ulang lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 kali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham atau dinar. Silahkan dibaca di Dirutu Allah halaman 262. Ya. Jadi ma'rifatun nafas dalam bahasa Allah yarham, tahap awalnya adalah takhalli, membersihkan pikiran dan hati dari selain Allah, menggeser akbaru hamina dari dunia kepada akhirat atau kepada Allah. Ya. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah tahalli, menghias diri dengan akhlak Tuhan. Ya. Bagaimana cara menghias diri dengan akhlak Tuhan? Salah satu akhlak Tuhan adalah melayani seluruh makhluknya. Dan bagaimana Allah melayani seluruh makhluknya ini tidak akan pernah bisa dibayangkan. Betapa dekat kita dengan udara yang sangat kita butuhkan, betapa kita butuh air sudah tersedia di mana-mana. Seorang bayi yang membutuhkan susu ibunya sudah disediakan susunya. Allah memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya bahkan sebelum makhluk itu memintanya. Maka cara menyatukan diri kita, menghias diri kita dengan akhlak Tuhan atau tahalli, ya, jalur bypassnya adalah berkhidmat pada sesama manusia. Ya, dalam sebuah diskusi yang dikutip oleh Allah yarham juga, semua makhluk adalah keluargaku, dan di antara makhluk-makhluk itu yang paling aku cintai adalah mereka yang paling santun dan sayang pada hamba-hambaku yang lain, serta senang memenuhi keperluan mereka. Jadi makhluk yang paling dicintai Allah adalah yang paling santun dan sayang pada hamba-hamba Allah yang lain dan senang memenuhi keperluan mereka. Nah, dalam buku Dirutu Allah halaman 253, Allah yarham menceritakan salah satu amalan seorang santri Kiai Khalil Bangkalan yang akhirnya membawa beliau ke arah kesempurnaan adalah mencuci kuda. Ya, santri tersebut di kemudian hari akan jadi ulama panutan umat, tidak lain adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur ya. Kiai Hasyim Asy'ari punya anak Kiai Haji Wahid Hasyim, punya anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Guru kita semua, ulama yang amat kita muliakan, bagi mereka semua Al-Fatihah, tasbihku, salawat. Kemudian ada riwayat lain yang dikutip oleh Allah yarham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Di antara hamba-hamba itu ada sebagian manusia yang Allah ciptakan untuk melayani keperluan manusia yang lain. Kepadanya manusia berlindung untuk memenuhi keperluannya.
mereka itulah yang akan memperoleh kedamaian pada hari kiamat nanti. Jadi dalam riwayat ini jelas ya, orang-orang yang senantiasa melayani keperluan manusia yang lain, memiliki cinta kasih yang berlimpah pada sesama manusia, dan banyak manusia berlindung kepadanya untuk memenuhi keperluannya. Mereka itulah yang la khaufun alaihim walahum yasanun. Mereka itulah para wali Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Allahyarham menjelaskan juga dalam buku itu betapa pentingnya berkhidmat ini dan betapa jalan khidmat dan ithar ini merupakan jalan pintas menuju walayah, menuju tauhid. Sebagaimana tadi kita sebutkan, mengambil toladan pada cucu tercinta Nabi Sayyidah Zainab salamullah alaiha, Ummul Masaib, Jabalus Sabr, memiliki khidmat dan ithar yang sedemikian besar tak terperi. Ya. Maka kalau kita ingin menempuh jalan walayah, mulai dengan muraqabah, berkonsentrasi pada mengisi jiwa kita dengan karakter-karakter yang baik, ingin mencapai tauhid seperti Sayyidah Zainab alaihissalam, mengikuti Allahyarham, khidmat adalah jalan yang paling utama. Beliau juga mengutip salah seorang sufi besar, murid sufi besar, Abu Sa'id Abul Khair pernah berkata, guru di tempat lain ada orang bisa terbang. Abul Khair menjawab, gak aneh, lalat bisa terbang juga. Gitu. Guru di sana ada orang yang bisa berjalan di atas air. Muridnya berkata lagi, Abul Khair berkata, itu gak aneh, kata pun bisa berjalan di atas air. Jadi lalat bisa terbang, gak aneh. Jalan di atas air, kata bisa berjalan di atas air. Muridnya berujar lagi, guru di negeri itu ada orang yang bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Abul Khair menjawab, yang paling pintar seperti itu adalah setan. Ia bisa berada di hati jutaan manusia dalam waktu bersamaan. Murid-muridnya bingung dan bertanya, kalau begitu guru, bagaimana cara yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Abu Sa'id Abul Khair menjawab, banyak jalan untuk mendekati Tuhan. Jadi enggak satu jalan. Banyak jalannya itu. Sebanyak bilangan napas para pencari Tuhan. Tetapi jalan yang paling dekat kepada Allah adalah membahagiakan orang lain di sekitarmu. Engkau berkhidmat pada mereka. Terut tu Allah halaman 267 268. Ya. Nah, saya ingin mengutip juga ya di salah satu buku. Ini bisa dibeli di Tokopedia ya. Dekapan Ilahi, kisah penggila Tuhan Husain Ali Tehrani ya. Husain Ali Tehrani ini menceritakan almarhum Qul Ahmad Agho. Yang ternyata almarhum Qul Ahmad Agho ini teman dari Syekh Rajab Ali Al-Khoyat yang sering menjadi diceritakan juga ya. Urofak besar yang kalau nggak salah Ray Sahri itu menceritakan beliau juga. Saya coba bacakan ya. Almarhum Qul Ahmad Agho menyimpulkan inti suluknya dalam 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Beliau berkata,
Dasar semua urusan berporos pada cinta. Jadi porosnya adalah cinta. Tujuan penciptaan alam wujud adalah cinta. Jadi the goal of universe ya adalah cinta. Dengan begitu cinta menjadi dasar agama. Jadi kalau agama disyarikan, yang paling penting dari agama menurut Kul Ahmad Agho itu cinta. Namun untuk memperoleh kemajuan dalam makom-makom spiritual seseorang harus memperhatikan 3 poin penting. Poin pertama yang menjadi rahasia keberhasilan ialah berkhidmat pada makhluk Allah dan menjauhi perbuatan zalim. Ya. Jadi yang paling penting yang menjadi dasar semua itu berkhidmat pada makhluk Allah dan menjauhi perbuatan zalim. Tingkatan kedua adalah perahu Imam Husain alaihissalam yang dikatakan sesungguhnya Husain adalah pelita petunjuk dan perahu keselamatan. Tingkatan ketiga ialah selalu tawajuh dan hadir. Namun beliau mengulang ya, yang menjadi poros dari ketiganya ialah berkhidmat dan berbuat baik kepada makhluk Allah, yang menjadi dasar untuk menggapai 2 sifat yang lainnya. Jadi intinya tahalli, tahalli ini sebelum tajalli ya, itu ya yang diajarkan dan sering diwasiatkan oleh Allahyarham pada kita dalam berbagai pengajiannya. Idkhalus surur fi qulubil mu'min, berkhidmat pada sesama manusia. Kalau menurut Ahmad Agho ini namanya ini Kul ya, almarhum Kul Ahmad Agho, bahkan yang menjadi rahasia nanti keselamatan melalui Imam Husain ini adalah karakter berkhidmat pada sama manusia. Makanya kalau kita ziarah Arba'in, apa yang membuat kita terpesona adalah karakter berkhidmat yang tersebar di antara Najaf dan Karbala. Sepanjang perjalanan ziarah itu kita melihat festival kemanusiaan yang paling indah yang pernah dilihat manusia. Paling enggak saya. Menakjubkan bagaimana orang saling berkhidmat satu sama lain. Dalam kecintaan pada Imam Husain alaihissalam, dalam kecintaan pada Nabi dan keluarganya, dalam kecintaan pada jalan walaya. Ya. Sehingga terasa betul bahwa sesungguhnya Imam Husain itu adalah pelita petunjuk dan perahu keselamatan. Memasuki barisan para peziarah Imam Husain itu tiba-tiba kita terserap pada lautan saling berkhidmat satu sama lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Hadirin pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi hari ini kita membahas 3 hal. Bagaimana Sayyidah Zainab dengan keutamaannya, dan salah satu keutamaan agung Sayyidah Zainab adalah perkhidmatan dan ithar beliau yang tak terkira. Dan beliau adalah contoh dari orang yang telah mencapai walaya. Kemudian yang kedua tadi kita mengulas sejarah keguruan dari guru kita semua, Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai, Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani, hingga ke Sayyid Ali Sustari. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Dan yang ketiga, yang merupakan inti dari pengajian hari ini, kita mulai membahas tahap-tahap menuju tauhid. Ya, di antaranya adalah ma'rifatun nafas, mengenal diri. Ya. Pertama adalah muraqabah. Yang kedua
adalah fokus pada jiwa. Pada saat kita fokus pada jiwa, menurut Allah yarham, pertama lakukanlah takholli. Bersihkanlah dirimu dari selain Allah. Geser akbaru hammina, dari dunia kepada Allah. Jadikan itu habit. Bersihkan diri kita dari karakter-karakter buruk seperti hasad, kibir, ujub, yang disimpulkan dalam satu kata, cinta dunia. Kemudian setelah itu tahalli. Dan inti dari menghias diri kita semua ini adalah berkhidmat pada sesama umat manusia. Ya. Dengan berkhidmat pada sesama umat manusia, ini adalah merupakan salah satu jalan yang menurut Allah yarham, dengan merujuk pada sumber-sumber riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga merupakan jalan yang paling lapang, paling mudah untuk menuju tauhid. Dan ini juga dibenarkan oleh beberapa ahli irfan lain. Ya, di antaranya tadi kita mengutip adalah Abu Sa'id Abul Khair, dan kita juga mengutip dari Kul, ya, masih lupa terus namanya ya, almarhum Kul Ahmad Agho, yang merupakan sahabat atau teman dari Syekh Rajab Ali Al-Khayyat. Demikian, insya Allah pada minggu depan kita akan melanjutkan tentang 4 alam spiritual, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid zat. Para hadirin sekalian, sebelum kita menutup kajian ini, saya memohon kesediaan hadirin khusus ya, karena 10 Desember ini merupakan hari kelahiran ayah saya, sekaligus itu pada tahun 1930, beliau lahir 10 Desember 1930, dan pada hari Jumat 10 Desember 2004 beliau, Pak almarhum ayah saya, Eyang Suyoso Surodijaya bin Supardi Surodijaya, berpulang ke hadirat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, marilah saya bermohon pada seluruh hadirin semua untuk berkenan, marilah kita kirimkan sebaik-baik Fatihah dan salawat kepada Kanjeng Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan leluhurnya yang suci dan para sahabatnya dari para nabi, para mursalin, para anbiya, para sholihin, para siddiqin, para ulama al-mukhlisin wal mukhlasin bi Muhammadin wa ali tahirin, juga seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, terkhusus pada guru-guru kita, Ustadz Allahyarham Ustadz Jalal dan Bunda S. Kartini, Syed Husain Al-Habsyi, Syed Segaf Al-Jufri, Ustadz Khairan Yusuf, Ustadz Asmawi, Kiai Mohtar Adam, dan seluruh guru-guru kita yang lain ya, Habib Husain Al-Habsyi, Habib Segaf Al-Jufri, Habib As-Segaf, Habib Rusdi Alaidrus, Habib Toha Musawa, dan seluruh guru-guru kita yang lain maupun seluruh ijabiyun dan pecinta Ahlul Bait di Indonesia maupun di dunia ya. Mudah-mudahan seluruh keberkahan majelis ini bagi mereka semua, juga terkhusus pada kedua orang tua kita dan seluruh hadiah tolong kita ya. Lebih khusus lagi kepada ayah saya almarhum Bapak Suyoso bin Supardi Surodijaya ya. Kemudian juga kita kirimkan doa dan Fatihah ini, mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan Allah, semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, mudah-mudahan semua yang berhutang ditunaikan hutangnya oleh Allah, mudah-mudahan semua yang memiliki masalah dipecahkan masalahnya oleh Allah, dan yang penting, yang lebih penting dari itu semua, mudah-mudahan Allah jadikan
akhir kehidupan kita itu kebaikan. Akhir kehidupan kita semua dan keluarga. Untuk itu semua Al-Fatihah, tasbih guru, salawat. Allahumma sholli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil malail a'la wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilah wa syarafa wa darajatal kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatah warzuqni suhbatah wa tawaffani ala millatih waskini min khadihi masruban rawiyan sa'igan hani'an la asma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amantu bi Muhammadin walam arah farifni fil jinani wajhah. Allahumma baligh ruha Muhammadin anni tahiyatan katsiratan wa salamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.